Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan melakukan pembahasan terkait dengan tema norma hukum, di mana pembahasan kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas hukum ilmu perundang-undangan yang diampu oleh Bapak Dosen Edi Sofwan, SHIMH. Untuk kelompok 3 kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya Dodik Firmansyah, yang kedua rekan saya Rangga Batara Aji, dan yang ketiga adalah Muhammad Rafli. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan norma hukum, di mana kita akan berbicara mengenai ragam norma hukum dan norma hukum dalam peraturan perundangan. Ragam norma hukum sendiri ada beberapa kategori norma hukum yang dapat dilihat pada berbagai bentuk dan sifatnya. Yang pertama didasarkan pada pihak-pihak yang dituju oleh ketentuan-ketentuannya. Norma hukum bisa dibedakan dalam dua macam. Yang pertama norma hukum umum, di mana suatu norma hukum yang ketentuan-ketentuannya ditujukan pada banyak orang atau beberapa orang yang tidak tertentu. Misalnya, setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun harus memiliki KTP. Nah, pada jenis ini, norma ini yaitu berlaku norma umum, di mana ketentuannya ditujukan pada banyak orang, yaitu setiap warga negara yang berusia 17 tahun. Jadi, semua warga negara yang berusia 17 tahun harus mengikuti norma tersebut. Selanjutnya yang kedua, yaitu norma hukum individual. Adalah suatu norma hukum yang ketentuan-ketentuannya hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang yang tertentu. Misalnya, sudah menyebut nama. Contoh, ada surat tugas yang sudah ditujukan kepada Rangga Batara Aji. Nah, norma hukum individual ini hanya mengatur terkait dengan Rangga Batara Aji secara individu. Jadi, ketentuan-ketentuannya ditujukan hanya pada seseorang saja atau beberapa orang. Contoh, kalau beberapa orang ya Dodik Firmansyah, Rangga Batara Aji, Muhammad Rafli. Nah, hanya mengikat pada orang-orang itu saja. Selanjutnya didasarkan pada hal atau perilaku yang ditentukan oleh ketentuan-ketentuannya. Norma hukum ini juga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, norma hukum abstrak. Pengertiannya adalah suatu norma hukum yang ketentuan-ketentuannya mengenai perilaku yang tidak tertentu. Misalnya, seorang yang mengemudi harus memiliki surat izin mengemudi, atau ini perilakunya masih tidak tertentu. Selanjutnya yaitu norma hukum konkret. Nah, pada norma hukum konkret ini penjelasannya, suatu norma hukum yang ketentuan-ketentuannya hanya mengenai perilaku yang tertentu atau kasuistik. Misalnya, Rangga Batara Aji nomor induk mahasiswa 1234578 dapat menghadiri seminar hukum. Nah, tanggal segini di tempatnya di Universitas Pamulang. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tindakannya adalah norma hukumnya sudah konkret, yaitu surat yang mengatasnamakan Rangga Batara Aji,
nomor mahasiswa tercantum, untuk menghadiri seminar. Nah, tindakan ini, seminar ini yang sudah konkret. Nah, masih ada beberapa norma lain yang selanjutnya akan dijelaskan rekan saya oleh Rangga Batara Aji. Untuk Rangga Batara Aji, silahkan untuk dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Nama saya Muhammad Rafi Ahmad Hafiz. Saya akan menjelaskan didasarkan pada masa laku ketentuan norma hukum. Yang pertama ada norma hukum terus-menerus, yaitu suatu norma hukum yang ketentuannya terus berlaku walaupun seseorang atau beberapa orang telah memenuhinya. Yang kedua ada norma hukum sekali selesai, yaitu suatu norma hukum yang keberlakuannya selesai setelah ketentuannya dipenuhi oleh pihak yang dituju. Didasarkan pada wujud normanya. Yang pertama ada norma hukum tunggal, yaitu suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh norma hukum lainnya. Isinya hanya suruhan tentang bagaimana kita harus bertingkah laku. Yang kedua ada norma hukum berpasangan, yaitu suatu norma hukum yang terdiri dari atas dua norma hukum, yaitu norma primer dan norma sekunder. Norma hukum primer adalah norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara kita harus berperilaku dalam masyarakat. Norma hukum primer ini juga merupakan das solen dan hendaknya. Yang kedua ada norma hukum sekunder, adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangan apabila norma hukum primer tidak dipenuhi. Saya akan lanjut ke sifat norma hukum. Yang pertama ada norma hukum yang bersifat pengaturan. Norma hukum yang terbangun dari gabungan ragam norma yang umum, abstrak, dan terus-menerus, yaitu yang pertama ditujukan pada banyak orang atau beberapa orang tidak tertentu. Yang kedua ada mengenai perilaku yang tidak tertentu. Yang ketiga terus berlaku walaupun seseorang atau beberapa orang telah memenuhinya. Sifat norma hukum yang kedua yaitu bersifat penetapan. Norma hukum yang terbangun dari gabungan ragam norma yang individual, konkret, dan sekali selesai, yaitu ditunjukkan pada seseorang atau beberapa orang tertentu mengenai suatu perilaku tertentu atau kasuistik. Yang ketiga selesai berlakuan setelah ketentuannya dipenuhi oleh pihak-pihak yang dituju. Sifat norma hukum yang ketiga yaitu yang bersifat bertentangan umum. Norma hukum yang terbangun dari gabungan ragam norma selain kedua pola gabungan tersebut sebelumnya, yaitu norma hukum yang umum, konkret, dan individual, abstrak yang berada di antara kedua norma tersebut, yang merupakan keputusan-keputusan yang bertentangan umum lainnya. Silakan dilanjut oleh rekan saya. Ya, saya Rangga Batara Aji akan melanjutkan materi yang akan disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya ada tentang norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum itu sendiri sifatnya berlaku keluar atau bersifat umum dalam arti luas. Sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa perintah, larangan, pengizinan, atau pembebasan. Dan norma berlaku keluar atau bahasa latinnya Narbuitenwerken. Norma hukum perundang-undangan ditunjukkan kepada masyarakat baik dalam hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya, sebagai individu maupun sebagai kelompok. Untuk norma bersifat umum dalam arti luas, norma juga dibedakan antara norma yang umum, algemen, dan norma yang individu, serta antara norma yang abstrak dan norma yang konkret. Daya laku dan daya guna suatu norma yang berlaku karena ia mempunyai daya laku, validitas, atau karena ia mempunyai keabsahan. Daya laku ada apabila norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau lembaga yang berwenang membentuknya. Daya laku dan daya guna dalam pelaksanaan berlaku suatu norma karena adanya daya laku dihadapkan pula pada daya guna dari norma tersebut.
Jadi dalam hal ini dapat dilihat pada apakah norma itu ditaati atau tidak. Dan selain daripada itu, dapat pula terjadi suatu ketentuan dalam sebuah peraturan perundang-undangan tidak berdaya guna lagi walaupun peraturan tersebut masih berdaya laku karena belum dicabut. Ya, baik, itu saja materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.